Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy yang masih tetap setia bersama Kang Odoy, terima kasih. Dan yang baru gabung bersama channelnya Kang Odoy, silakan kami mohon kesediaannya untuk mendukung channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap selalu diberikan limpahan rizki yang barokah, amin ya robbal alamin. Untuk ulasan pada kali ini kita akan mengulas mengenai kisah legendaris di Indonesia. Mungkin sahabat tidak asing lagi dengan nama legenda Nyi Roro Kidul. Ini dia sosok roh atau dewi legendaris di Indonesia yang terkenal dengan, ada orang yang menyebut dengan Bunda Ratu. Ini dia kisah tentang Nyi Roro Kidul. Sahabat, untuk mengenai kisah tentang Nyi Roro Kidul atau mitosnya, Nyi Roro Kidul yang dikenal katanya penguasa atau ratu laut pantai selatan yang digambarkan dengan sosok wanita cantik laksana putri-putri dari Pasundan. Ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau Roro Kidul udah pasti gambarnya bergaun hijau, cantik, dan gambarannya adalah kecantikan putri-putri dari kerajaan Pasundan. Bahkan ada cerita ini cerita fiksi atau mungkin cerita nyata, wallahu alam. Karena kalau kita lihat relevansi kebenaran mengenai legenda Nyi Roro Kidul ini saling simpang siur, karena di berbagai tempat, di berbagai daerah ada beberapa versi mengenai cerita tentang legenda Nyi Roro Kidul. Konon katanya Nyi Roro Kidul ini adalah jelmaan dari seorang putri dari kerajaan Sunda Pajajaran yang dibuang oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Ibu tirinya ini istilahnya takut berbagi kasih suaminya, akhirnya anak tirinya ini disingkirkan dengan berbagai cara. Di antaranya melakukan guna-guna untuk mencelakai anak tirinya, dan anak tirinya ini kemudian mengidap satu penyakit, badannya, tubuhnya itu dipenuhi dengan luka-luka bernanah, dan akhirnya karena kecintaannya sang ayah kepada ibu tirinya, akhirnya si putri ini pun diasingkan di suatu hutan, dan akhirnya nanti akan sampai ke sebuah pantai selatan yang konon katanya menjelma menjadi ratu pantai selatan. Nah, mengenai penelitian antropologi dan kultur masyarakat, terutama masyarakat Jawa dan Sunda, legenda mengenai Nyi Roro Kidul adalah merupakan satu kepercayaan. Sebetulnya ini adalah kepercayaan animisme, karena zaman dahulu, zaman pada masa prasejarah lebih tua dari masa perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di Indonesia ini ada penganut atau orang yang menganut paham animisme, dinamisme. Dinamisme ini suatu paham kepercayaan adanya kekuatan ruh, adanya kekuatan benda atau tempat
Jadi ini yang dinamakan dengan kepercayaan animisme, dinamisme, jauh sebelum Indonesia ini mengenal ajaran Islam, ajaran agama Buddha atau agama Hindu. Oke sahabat, kita break dulu, nyantai aja, jangan di skip biar kita bisa lebih paham atau tidak gagal paham. Nyantai sambil nyimak, jangan lupa sambil ngopi dulu. Ya, kita lanjut kembali sahabat. Tentang sosok Nyi Roro Kidul ini, yang sampai sekarang, sejak dari dulu zaman prasejarah, zaman pemahaman kepercayaan animisme, dinamisme, sampai sekarang pun abad yang milenial, di abad ke-20 tahun 2022, yang katanya sekarang ini sudah abad serba canggih, abad informasi. Namanya orang Indonesia, kepercayaan atau keyakinan terhadap dunia mistis, termasuk terhadap kekuatan supranatural yang dimiliki oleh sosok bernama Nyi Roro Kidul, ini masih banyak dipercaya sampai sekarang pun. Bahkan banyak sekali orang-orang, bukan banyak sekali, masih banyak atau ada aja di Indonesia yang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul ini ada yang memuja, meminta kekayaan, meminta kesaktian. Jadi seolah-olah Nyi Roro Kidul ini adalah solusi bagi kehidupan. Ini adalah kesesatan, ya sahabat, yang perlu kita beri pemahaman. Nah, karena pada zaman dahulu pun pemahaman tentang Nyi Roro Kidul semakin lekat di hati masyarakat, keyakinannya semakin kuat. Ini susah sekali untuk diberikan pemahaman, penyadaran, pemahaman akidah terutama. Karena zaman dahulu, pada masa tahun 1584, ini dahulu seorang penguasa dari Mataram, yaitu yang bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sekitar abad ke-15, ketika hendak diserang oleh kerajaan Pajang. Pada waktu itu Pajang ini dipegang oleh Jakatingkir atau kita kenal dengan Prabu Hadiwijaya atau Sultan Pajang pertama. Pada tahun 1584, dahulu Panembahan Senopati karena kekhawatiran daerahnya atau kerajaannya diserang oleh Pajang, maka Panembahan Senopati mencari solusi dengan cara bertapa. Nah, ini kan zaman dulu ya, bertapa. Sekarang masih ada yang bertapa. Lucu juga ya, kalau sekarang masih ada yang bertapa. Padahal kita sudah mengenal Islam, tapi masih ada yang bertapa. Dulu Panembahan Senopati ini bertapa, mencari solusi, memohon kepada penguasa Gunung Merapi dan memohon kepada penguasa pantai selatan agar kekuatan dari Gunung Merapi dan pantai selatan ini memberi kekuatan agar kerajaan Mataram ini selamat dari penyerangan kerajaan Pajang pada waktu itu. Ditambah lagi, entah kebetulan atau gimana, pada saat itu sekitar abad ke-15-an memang terjadi. Sekitar tahun 1500-an ini Gunung Merapi meletus. Ya, Gunung Merapi meletus, kemudian terjadi tsunami gelombang besar di pantai selatan. Ini nyata, dahulu terjadi seperti itu. Dan kejadian seperti itulah kemudian masyarakat dikait-kaitkan, seolah-olah Gunung Merapi ini ada penunggunya yang memberi bantuan kepada
kerajaan Mataram, dan benar kenyataannya pada waktu itu kerajaan Pajang ini kalah oleh tentara Mataram. Bahkan dikisahkan pada waktu itu Prabu Hadiwijaya terjatuh dari gajah tempurnya sampai meninggalnya. Nah, dari sinilah sahabat, yang namanya Indonesia, orang-orang Indonesia, maka akan semakin lekat saja, seolah-olah Nyi Roro Kidul ini, wah ini istimewa. Bahkan banyak orang-orang yang memuja-muja Nyi Roro Kidul, menyediakan tempat di kamar khusus, ya, dengan tempat-tempat ritual, seolah-olah Nyi Roro Kidul ini adalah seorang ratu yang sangat disanjung-sanjung. Padahal tidak demikian, sahabat. Kalau kita melihat dari kalau kita melihat mitos tentang Nyi Roro Kidul digali secara pemahaman ilmiah, memang belum ada orang yang bisa menyatakan kebenarannya seperti apa. Tapi kalau kita dilihat dari sudut pandang akidah, oke, nanti kita break dulu. Sebelum lanjut, kita nanti bercerita mengenai mitos larangan berpakaian atau bergaun hijau di wilayah laut pantai selatan. Kita break dulu, nyantai aja sambil ngopi dulu. Yuk sahabat, kita lanjut lagi mengenai mitos larangan, dan sampai sekarang pun masyarakat masih banyak yang meyakini bahwa kalau kita ke pantai selatan ini dilarang memakai pakaian berwarna hijau, karena konon katanya Nyi Roro Kidul ini berpakaian atau bergaun hijau. Kalau kita berpakaian atau bergaun hijau ini ke sana seolah-olah kita ini menyamai Nyi Roro Kidul, makanya di sana dilarang. Makanya konon katanya ketika orang yang berpakaian hijau di sana banyak orang yang terseret ombak. Ya iya, kalau mainnya di pantai ya terseret ombak kalau nyampe ke air ya. Logikanya kalau orang yang berpakaian hijau nih, kenapa di sana dilarang memakai pakaian atau baju berwarna hijau? Karena warna hijau ini identik dengan, konon katanya identik dengan pakaian Nyi Roro Kidul yang gaunnya berwarna hijau. Secara ilmiah penjelasannya begini. Air laut terutama di wilayah di pantai selatan sana, air laut yang berwarna biru dengan dasar laut yang terdiri dari batu-batuan karang dan dasarnya tumbuh rumput-rumput laut dan pasir yang ketika terkena sinar matahari ini, rumput-rumput laut itu pancarannya menghijau ke atas. Makanya laut itu di wilayah pantai selatan ini biru kehijau-hijauan. Maka ketika ada pengunjung yang bergaun hijau ke sana, ketika terseret air arus, terseret arus atau terseret ombak pantai selatan, ini jarang diketemukan. Nah, ketika orang atau pengunjung yang bergaun hijau di sana ketika terseret ombak terus tidak diketemukan, maka orang kita di pikirannya yang ada adalah dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Seolah-olah Nyi Roro Kidul ini menarik orang yang bergaun hijau yang konon katanya ditumbalkan di sananya menjadi pegawai atau menjadi pembantu Nyi Roro Kidul. Padahal tidak seperti itu. Kita berpikir yang logis lah gitu ya. Karena kalau berbagai pakaian hijau ke sana, ketika terseret ombak laut pantai selatan, warna hijau yang identik dengan warna dasar laut di pantai selatan, maka ada tim SAR, tim penyelamat pantai, ketika mencari korban yang terseret karena warnanya hijau identik dengan warna laut, akhirnya susah diidentifikasi, susah ditemukan gitu. Itu makanya seperti itu sahabat. Kenapa susah ditemukan? Karena warnanya identik dengan warna hijau di dasar laut pantai selatan. Makanya dilarang.
Jadi dilarangnya itu memakai baju hijau bukan karena nanti diseret sama Ratu Pantai Selatan, nggak seperti itu ya. Pakai logika sajalah kita bicara mengenai adanya kisah legenda Nyi Roro Kidul. Biarkan saja, itu adalah kisah legenda di Indonesia sebagai hasanah kekayaan budaya lokal. Tapi kita sebagai orang beriman harus menyaring siapa sih sebenarnya sosok Nyi Roro Kidul ini. Secara ilmiah mungkin belum bisa ditemukan, tapi dengan pemahaman akidah yang benar bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah sebetulnya dari golongan jin yang mempunyai wilayah atau mempunyai menduduki di daerah laut. Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i summa yub'asu saroyah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut dan kemudian ia mengutus bala tentaranya. Jadi kalau ada makhluk sejenis yang kita yakini itu adalah Nyi Roro Kidul, itu sebetulnya adalah bangsa jin yang mendiami wilayah laut. Bisa jadi di sana memang ada penguasa, istilahnya ada yang menduduki di laut selatan dari golongan bangsa jin. Ataupun namanya itu Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Kaler, nggak tahu itu ya. Itu hanya sebutan-sebutan manusia yang menyebut Nyi Roro Kidul gitu. Tapi nggak ada Nyi Roro Kaler ya. Itulah sahabat. Jadi Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Kaler atau siapalah, Dewi Lanjan, Nyi Blorong, segala macam namanya yang kita sebut-sebut, menurut mitos kepercayaan orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, orang Indonesia, itu sebetulnya adalah sosok bangsa jin yang mendiami, yang bertahtakan di daerah laut. Itu sahabat, sesuai dengan hadis Rasulullah yang tadi Kang Odoy sampaikan. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat Kang Odoy sampaikan mengenai Nyi Roro Kidul. Siapakah Nyi Roro Kidul? Yang menurut Kang Odoy, Nyi Roro Kidul kalaupun benar ada, dia adalah dari bangsa golongan makhluk, golongan bangsa jin yang mendiami laut seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i summa yab'asu saroyah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut dan kemudian mengutus bala tentaranya. Jadi ada bala tentara atau rajanya atau ratunya di laut pantai selatan, mungkin saja sesuai sabda hadis Rasulullah. Itu saja sahabat, mudah-mudahan setelah kita simak bisa lebih memahami lagi. Jangan terlalu kita meyakini bahwa Nyi Roro Kidul ini punya power sampai kita melupakan bahwa yang maha punya power adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Itu aja sahabat, terima kasih. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.